Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kan hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu ya. Ya, Pak. Nah, sebelum melakukan itu, kita terlebih dahulu akan mendiskusikan rubrik penilaian sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, tentunya di sini saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Nah, sekarang bagaimana persiapan Ibu untuk melakukan coaching ini? Oh iya Pak, dalam kegiatan coaching ini saya sudah mempersiapkan kegiatan ini sesuai dengan alur tirta. Di mana di dalam alur tirta itu terdapat tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak yang saya persiapkan. Iya. Selanjutnya Bu, tentunya ada kompetensi-kompetensi yang akan diterapkan nanti dalam melakukan coaching. Nah, kompetensi-kompetensi yang seperti apa itu yang akan Ibu terapkan nantinya? Oh iya Pak, jadi ada 3 kompetensi yang saya siapkan. Yang pertama yaitu ada mendekatkan aktif, kemudian ada present atau kehadiran penuh, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Ya, oke. Oke Bu, kita ke yang lebih khusus lagi. Di antara kompetensi-kompetensi tersebut, kira-kira yang mana lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oh iya Pak, jadi yang akan saya kembangkan di sini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya mengembangkan ini? Agar supaya coaching saya nanti mampu untuk menemukan ide-ide Pak atas permasalahan yang dihadapi, begitu Pak. Iya, oke. Tentunya supaya kegiatan coaching ini sukses, tentunya ada indikator-indikator yang kita harus perhatikan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian tujuannya yang seperti apa kira-kira yang akan Ibu tunjukkan nantinya? Oh ya Pak, jadi indikatornya di sini yaitu ketika coach saya mampu untuk menemukan ide dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi Pak, seperti itu. Iya, oke Bu, terima kasih. Jadi semoga nanti kegiatan coach yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan sukses. Oke Bu, Ya, silakan. Maaf sebelumnya nih Bu, mengganggu waktu istirahat Bu Grace nih. Oh tidak apa-apa Pak, ada apa ya Pak Baso? Kalau saya lihat Pak Baso agak murung ya, tidak seperti biasanya. Iya begini Bu, sebenarnya ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Saya pikir Ibu bisa membantu saya. Oh dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Begini Bu, sebenarnya saya ada masalah dengan terkait dengan keadaan siswa saya di sekolah. Oh begitu, kira-kira dari diskusi ini apa yang Bapak harapkan? Saya berharap dengan hasil pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oh, kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakannya kepada saya. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya dari 21 murid itu ada siswa yang antara 5 sampai 10 yang tidak mengerjakan tugas. Oh seperti itu ya Pak. Apakah masalah ini terjadi untuk semua mata pelajaran ya Pak? Tidak juga sih Bu, tapi hanya mata pelajaran tertentu saja. Oh kalau boleh tahu mata pelajaran apa ya Pak? Pelajaran matematika Bu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lihat dengan keadaan siswa Bapak ketika Bapak sedang mengajar pada saat itu ya Pak? Biasanya anak-anak kurang bersemangat begitu Bu. Walaupun saya sudah memberikan dorongan, tapi mereka tetap tidak bersemangat dan tidak mengerjakan tugasnya. Oh begitu ya Pak. Oh ya, maaf ya Pak sebelumnya kalau boleh tahu memangnya selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengajar pelajaran matematika ya Pak? Ya selama ini sih saya hanya
menyuruh mereka membuka buku paketnya, kemudian saya suruh membacanya, dan kemudian saya memberikan penjelasan, kemudian saya mengerjakan tugas begitu. Oh, kemudian bagaimana respon siswa Bapak pada saat Bapak melakukan metode seperti itu? Ya, kalau saya melakukan tanya jawab, terkadang ada 2 atau 3 orang yang menjawab, tapi yang lainnya pada diam saja dan tidak bersemangat begitu. Oh, jadi dapat disimpulkan bahwa siswa Bapak kurang bersemangat ya Pak. Ya. Langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak? Biasanya kalau untuk pengumpulan tugas, saya sudah memberitahukan mereka sebelumnya, jauh hari sebelumnya, supaya mereka mengumpulkan tugas, tapi hasilnya tetap begitu saja. Banyak siswa yang tidak mengerjakannya. Oh, jadi walaupun sudah diberitahukan, tapi siswa Bapak tetap seperti itu ya Pak? Iya. Mungkin selama ini Bapak melakukan proses pembelajaran yang mungkin membuat jenuh siswa Bapak. Mungkin Bapak bisa melakukan sesuatu hal yang bisa membuat siswa Bapak semakin bersemangat. Ya, mungkin seperti juga keadaannya begitu, Kak. Karena seharusnya mungkin saya harus lebih memberikan pembelajaran yang bagaimana merangsang siswa untuk aktif, bagaimana mereka bergairah, mungkin dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar. Oh, itu ide yang bagus Pak ya. Jadi dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita bisa memenuhi kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda ya Pak. Seperti itu. Ya, saya pikir begitu Bu, karena sudah berapa kali saya coba dengan cara yang sama masih tetap seperti itu. Jadi mungkin dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, memberikan kuis, mungkin siswa akan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ya, wah itu merupakan langkah yang sangat tepat dan merupakan rencana yang sangat bagus yang akan Bapak lakukan. Nah, dari beberapa rencana yang telah Bapak susun, apa komitmen Bapak ke depannya? Ya, pertama bahwa saya harus membuat perangkat pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mencari media-media yang lainnya untuk pembelajaran yang lebih aktif dan menantang siswa untuk lebih termotivasi belajar. Wah, ya hebat sekali Pak. Bapak sudah bisa menemukan ide-ide atas permasalahan yang Bapak hadapi. Semoga Bapak bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa meningkatkan semangat siswa Bapak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga atas konsultasi ini sehingga saya bisa menemukan solusi yang bisa saya nanti terapkan bagi siswa-siswa saya. Sama-sama Pak, di sini kan kita memang harus saling berbagi Pak. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Tresni. Iya, sama-sama Pak Baso. Ya, oke Bu, alhamdulillah hari ini Ibu sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, untuk itu saya selaku observer ingin mendiskusikan terkait kegiatan coaching yang telah Ibu tadi laksanakan. Nah, sekarang kira-kira Ibu mungkin bisa merefleksikan sendiri kegiatan coaching yang tadi telah Ibu laksanakan. Ya. Oh iya Pak, jadi tadi kegiatan coaching yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya rencanakan bahwa saya tadi mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Kemudian saya juga si coach juga sudah menemukan tujuan, kemudian ada ide-ide yang coach temukan sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya. Oke Bu, saya mengapresiasi kegiatan yang Ibu tadi laksanakan. Ibu sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, tapi saya akan menyampaikan catatan dari pengamatan saya, Bu. Ya,
sesuai dengan alur cerita yang telah Ibu tadi terapkan di kegiatan coaching, saya ada catatan terkait dengan rencana aksi yang Ibu tadi lakukan. Saya melihat bahwa rencana aksi yang Ibu tanyakan ke coach itu tidak terlalu spesifik mengarah kapan lebih spesifiknya kegiatan perubahan itu mau dilakukan. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu terkait dengan hal ini? Oh iya Pak, memang pada rencana aksi tadi saya tidak menanyakan mengenai kapan rencana Koci akan melakukan apa yang sudah dia rencanakan tadi. Ya memang saya tidak menanyakan hal itu Pak, dan insya Allah pada kegiatan coaching selanjutnya saya akan lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga betul-betul bisa mendapatkan solusi atas permasalahan dari coach saya Pak. Iya, oke Bu. Semoga di kegiatan berikutnya ini adalah refleksi bagi kita supaya kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Nah selanjutnya Bu, terkait dengan kompetensi yang kira-kira kompetensi yang mana lagi nih yang akan lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan di kegiatan coaching? Oh iya Pak, yang akan saya kembangkan lagi di sini yaitu mengenai mendengar aktif. Mengapa saya ingin mengembangkan ini? Karena melalui mendengar aktif, saya akan lebih memahami lagi masalah-masalah yang diceritakan oleh coach saya. Kemudian dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Ya, wah luar biasa Bu ya. Oke Bu, kegiatan kita hari ini selesai, alhamdulillah. Nah, kita berharap semoga di kegiatan coaching berikutnya itu bisa lebih maksimal lagi dan bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Oke Bu? Ya, insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Taha. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebentar Bapak akan melakukan proses coaching ya. Dalam hal ini saya sebagai observer, saya akan mengamati Bapak dalam melaksanakan coaching dengan coachingnya. Kemudian saya akan menilai Bapak dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, kira-kira Bapak sudah siap? Iya Pak, saya sudah melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan coaching nantinya. Tentunya saya akan melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur cerita Pak. Ya, di mana ada tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah dari coach saya, kemudian memunculkan ide supaya coach saya bisa melakukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Pak. Oh ya, bagus. Kemudian saya ingin bertanya sebelum melakukan coaching, yaitu kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching tadi ini? Iya, tentunya Pak, dalam kompetensi coaching ini ada 3 itu Pak. Yang pertama kehadiran penuh. Ya. Saya akan berusaha memposisikan diri untuk menghadirkan sepenuhnya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif masalah-masalah dari coach saya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, betul. Dari ketiga kompetensi itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang aktif, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Yang manakah yang spesifik yang Bapak ingin kembangkan? Ya, saya akan lebih terarah ke mendengarkan aktif Pak. Ya, saya akan mendengarkan aktif keluhan-keluhan atau masalah-masalah dari coach saya. Ya, tentunya setelah mendengarkan aktif, saya akan lebih berusaha bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, jadi yang Bapak ingin spesifikasi adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan
yang aktif. Iya. Oke, baiklah, sebelumnya satu lagi pertanyaan saya, indikator apa ketercapaian yang pada proses coaching ini? Ya, tentunya setelah kegiatan coaching nanti, di mana coach saya itu bisa merasa nyaman, kemudian coach saya itu bisa mengeluarkan ide-ide dari masalah yang dia hadapi. Artinya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Seperti Oke, itu. jadi indikator ketercapaiannya yaitu apabila coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, betul. Oke, baiklah Pak Taha, silakan nanti dilanjutkan proses coachingnya, dan nanti setelah coaching kita ketemu kembali untuk berbincang-bincang pasca melakukan coaching ya Pak. Oke, Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Taha. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu, atau ada hal-hal yang ingin Ibu ceritakan? Ya. Iya Pak, maaf sebelumnya saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, enggak apa-apa, Bu. Kalau boleh tahu, apa nih yang kira-kira kita ingin diskusikan pada hari ini? Jadi maksud saya di sini berdiskusi dengan Bapak, yaitu Ya. saya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah dari apa yang saya alami sekarang Pak. Oh iya. Kalau bisa diceritakan, Bu, kira-kira seperti apa itu, Bu, masalahnya? Begini Pak, saya mendapat teguran dari kepala sekolah Pak, karena pada waktu di supervisi kemarin saya ditegur dari Pak pengawas gara-gara saya tidak menggunakan buku teks Pak pada proses pembelajaran. Sementara Pak pengawas menginginkan saya menggunakan buku teks. Nah, pada saat itu Pak, saya mengungkapkan pendapat saya Pak, bahwa saya memang pada waktu mengajar tidak menggunakan buku teks Pak, tetapi sepertinya Pak pengawas tersinggung Pak dengan apa yang saya sampaikan. Begitu Pak. Oh, seperti itu. Setelah mendengarkan dari yang disampaikan Ibu, inti permasalahannya di sini adalah Ibu merasa bahwa Bapak pengawas tersinggung, ya, tersinggung karena Ibu tidak mengacu kepada buku teks, ya, seperti itu. Ya Pak. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan Ibu sehingga tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Begini Pak, karena saya merasa sudah terbiasa Pak mengajar tanpa menggunakan buku teks, dan saya pun merasa bahwa saya sudah menguasai materi Pak, seperti itu. Oh, begitu. Kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan saat mengajar menggunakan buku teks? Ya, saya merasa lebih bebas Pak dalam mengungkapkan pendapat saya. Saya lebih bebas membawakan materi Pak, dan saya rasa itu tetap mengacu pada kurikulum Pak. Seperti itu. Kalau bukan menggunakan buku teks, lantas Ibu mengajarnya menggunakan apa, Bu? Bisa jelaskan? Ya, selama ini saya mengajar menggunakan sumber-sumber yang lain Pak. Misalnya saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube, kemudian media-media interaktif, ataupun buku-buku menggunakan media lain Pak, seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira menurut Ibu, apakah buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid dalam belajar? Kalau saya pikir-pikir kembali Pak, buku teks itu bisa menambah wawasan siswa Pak, bisa menambah pengetahuan siswa, seperti itu Pak. Iya, saya setuju sih dengan Ibu, karena sumber belajar itu kan sekarang itu sifatnya global, artinya bukan hanya mengacu kepada buku teks saja, jadi banyak sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan, ya, apalagi di era digital seperti ini, ya Bu, ya. Ya Pak. Nah,
sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama Pak, saya akan menghadap kepala sekolah, saya akan menyampaikan kepada beliau permintaan maaf saya kepada Pak Pengawas. Kemudian yang kedua, saya juga berencana untuk bertemu langsung dengan Pak Pengawas Pak, biar tidak terjadi kesalahpahaman lagi Pak. Begitu Pak. Ya. Kira-kira kalau Ibu ketemu sama Bapak Pengawas, apa yang akan Ibu sampaikan? Pastinya saya akan meminta maaf Pak, dan saya akan menjelaskan kepada beliau bahwa penggunaan buku paket memang sangat penting juga Pak digunakan dalam proses pembelajaran. Dan saya juga akan meminta solusi dari beliau. Mungkin beliau bisa memberikan saya motivasi atau solusi bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang lebih baik Pak. Ya, menurut saya rencana Ibu itu sudah sangat bagus. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kira-kira kapan nih ya Ibu mau ketemu sama Bapak Pengawas? Ya, saya pikir lebih cepat lebih baik Pak. Mungkin besok pagi Pak saya akan menemui kepala sekolah dan menyampaikan rencana saya Pak untuk menemui Bapak Pengawas. Oh iya. Jadi sebelum menemui Bapak Pengawas, Ibu konsultasi dulu ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa memfasilitasi seperti itu ya. Itu Pak maksud saya. Iya, oke Bu. Semoga berhasil, semoga Ibu sukses. Apa nih atau bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya ke depannya Pak, saya akan merancang perangkat pembelajaran menggunakan berbagai sumber Pak, terutama buku teks. Kemudian saya akan memasukkan juga seperti video pembelajaran ataupun media-media interaktif. Dan yang pastinya saya menganggap bahwa buku teks ini memang sesuatu yang sangat penting Pak, yang harus saya masukkan dalam proses pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung langkah-langkah rencana dari kegiatan yang akan Ibu lakukan. Semoga berhasil ya Bu. Ya, jangan lupa dikabari terkait dengan perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan sukses. Ya Bu, oke. Ya, Pak. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi Pak Taha dengan coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik Pak. Saya ingin menanyakan kepada Pak Taha, apa saja yang sudah didapat terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi sebelum coaching dilakukan? Iya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching itu dengan dengan menggunakan alur Tirta. Alhamdulillah dengan coaching yang saya lakukan tadi, coach saya itu sudah menemukan sendiri solusi dari apa yang dia permasalahkan Pak. Iya. Dan saya juga tadi memang mengamati bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah benar semua sesuai dengan alurnya. Bagus sekali Pak. Di mana Bapak sudah menanyakan tujuan pembicaraan coaching dengan coaching, kemudian bagaimana Bapak memberikan menggali permasalahan yang ada, sehingga Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang dan menggali sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dari rencana-rencana aksi itu Bapak menggiringnya bagaimana, kemudian memilih yang mana mau dilaksanakan dan bagaimana komitmen tanggung jawabnya. Kemudian tadi juga saya mengamati Pak Taha dalam melakukan coaching. Dengan coachingnya Bapak fokus kepada coachingnya sehingga Bapak memiliki kehadiran penuh. Kemudian Bapak mendengarkan dengan aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang diharapkan coach itu bisa muncul solusi yang
atas permasalahannya. Ya. Bagus sekali Pak. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi dari proses coaching ini? Iya Pak, terkait dengan kompetensi yang saya kembangkan lebih lanjut adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena saya sendiri masih merasa kurang dan hal itu perlu dikembangkan. Karena mengeluarkan pertanyaan berbobot ini saya pikir adalah kunci dari kegiatan coaching ini. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu akan lebih menggali potensi dari coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi Pak. Iya. Betul sekali Pak apa yang Bapak ungkapkan. Semoga nanti Bapak bisa mengembangkan lebih baik lagi coaching dengan teman sejawat Bapak di sekolah. Sukses selalu ya Pak. Alhamdulillah Pak. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Taha. Apa kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Pak. Ya. Mungkin ada yang Bapak ingin ceritakan atau sampaikan? Iya, betul Pak. Saya ingin mendiskusikan terkait dengan rekan-rekan sejawat, khususnya di sekolah saya. Karena saya melihat mereka masih mengajar dengan menggunakan metode konvensional. Jadi ini tentang metode pembelajaran Pak. Iya. Kira-kira dari percakapan kita nanti ini apa yang Bapak harapkan? Iya, saya mengharapkan teman-teman saya itu khususnya di sekolah mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Oh, media pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira media pembelajaran yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin teman-teman saya itu melakukan perubahan. Ya, yang selama ini kan mereka mengajar masih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi saya sangat mengharapkan mereka itu menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sehingga murid-murid itu bisa lebih aktif dan kegiatan pembelajaran itu bisa didominasi oleh murid, bukan lagi guru yang dominan Pak. Oh, jadi dengan pemberian metode pembelajaran yang bervariatif, kemudian media pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa lebih aktif dalam belajar, begitu Pak ya. Ya, Jadi ini boleh dikatakan kondisi ideal begitu. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu kalau dari rentang angka 1 sampai 10 kira-kira posisinya berada di mana? Iya Pak, saya amati, menurut pengamatan saya mereka itu dalam hal menggunakan media pembelajaran masih di posisi level 5 Pak. Itu menurut pengamatan saya. Karena? Ya, karena mereka masih satu saya mendominasi mereka lebih utama menggunakan PowerPoint Pak. Itu toh saja yang saya lihat, artinya belum ada pengembangan mereka bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Quizzes. Jadi seperti itu Pak, jadi saya menilai mereka masih di level 5. Iya, jadi tapi apakah Bapak bisa melihat bahwa hal itu masih bisa ditingkatkan? Iya, kalau saya amati kayaknya masih bisa Pak. Saya bisa mengembangkan mereka itu sampai ke level 8 lah Pak. Kenapa cuma di level 8 tidak ke level 10 sekalian? Wah, kalau level 10 Pak, itu kan sempurna sekali ya. Ya, karena saya lihat juga dari kondisi sekolah. Ya, menurut saya kalau dari level 5 ke level 8, alhamdulillah Pak, ada perubahan yang cukup signifikan menurut saya.
Kayak seperti itu ya. Iya. Jadi sampai di level 8 Iya. masih bisa dikembangkan. Terus kalau begitu kira-kira apa ide-ide Bapak untuk meningkatkan sampai ke level 8 tersebut? Apa ya? Baiknya sih Pak, mungkin saya langsung melakukan pendampingan individu kepada mereka terkait ini, penggunaan media pembelajaran yang bervariatif, bukan PowerPoint saja. Kan masih banyak alternatif lain seperti Google Slide, Google Sites, menggunakan Canva misalkan, dan lain sebagainya, Quizzes, bahkan Quizzes juga. Ya, itu kayaknya Pak, pendampingan individu sih Ya. sementara. Selain pendampingan ini kira-kira masih ada kan yang masih bisa dilakukan selain itu? Mungkin misalnya workshop atau apa yang bisa dilakukan di sekolah Bapak? Iya ya, apa ya? Baiknya mungkin ya kegiatan workshop Pak, mungkin bisa, tapi kegiatan workshop ini internal saja, artinya dia sifatnya in-HT ya, itu internal sekolah saja. Ya, tentunya kegiatan workshop ini bisa melibatkan semua teman-teman guru dan khususnya kepala sekolah Pak. Iya betul. Iya. Terus untuk dua opsi ini antara mentoring atau pendampingan pribadi dengan in-house training, kira-kira yang mana lebih bisa Bapak lakukan? Yang mana ya? Kayaknya yang utama dulu Pak adalah in-HT ini Pak, in-house training. Dengan alasan? Iya, karena kalau mentoring, saya nanti takutnya teman-teman di sekolah itu menilai saya guru yang sok tahu mengejarkan mereka, karena belum ada legalitas dari pimpinan misalkan. Nah, kalau misalkan in-house training, terlebih dahulu kan saya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan ini. Nah, tentunya kalau kegiatan ini sudah disetujui oleh Kepala Sekolah, ini kan sifatnya legalitas untuk semua warga di sekolah. Jadi otomatis mau tidak mau teman-teman guru pasti akan berperan aktif dalam kegiatan ini Pak. Oh. Iya. Jadi dengan demikian bahwa Bapak lebih condongnya untuk melaksanakan in-house training dahulu. Iya betul Pak. Ya, karena kalau kegiatan in-house training ini sudah terlaksana, nanti pranya itu paskanya itu setelah kegiatan in-house training, bagi teman-teman yang masih memang kurang pemahaman dalam hal ini pembuatan media pembelajaran, lah barulah saya akan melakukan kegiatan pendampingan individu Pak, sebagai tindak lanjut dari kegiatan HT ini Pak. Seperti itu bagusnya. Oke, bagus sekali Pak Iya. rencana Bapak. Nah, setelah untuk kegiatan ini, langkah yang pertama Bapak lakukan adalah menghubungi kepala sekolah. Nah, selain itu, apakah ada Bapak memerlukan bantuan lain untuk mewujudkan kegiatan tersebut? Iya, betul sekali Pak ya. Kalau in-HT kan harus ada narasumber. Ya. Nah, kalau saya sendiri yang bertindak sebagai narasumber, kan artinya guru-guru di sekolah itu semangatnya kurang. Iya. Nah, bagusnya mungkin Pak, saya akan minta bantuan kepada teman saya. Kebetulan ada teman saya sebagai fasilitator kurikulum Merdeka juga. Ya. Siapa ya? Oh, Pak Arpandi Pak namanya. Oh, Pak iya. Arpandi itu namanya. Mereka beliau itu saya lihat cukup kompeten karena dia sekarang sebagai fasilitator guru penggerak misalnya ya, Oh, iya. yang guru penggerak. Ya bolehlah Pak, saya minta bantuan mereka beliau. Oke, Bapak sudah memberikan rencana aksi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Kapan ya? Lebih cepat mungkin lebih bagus Pak ya. Jadi baiknya mungkin besok saya akan mencoba berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang rencana perubahan ini yang akan saya lakukan. Insya Allah semoga beliau merespon dengan baik. Nah, setelah itu mungkin
setelah ada respon mungkin 3 hari ke depan Pak, dari sebelum pelaksanaan tentu kan ada perencanaan terlebih dahulu Pak. Jadi 3 hari ke depan nanti itu bisalah saya lakukan kegiatan IHT ini. Baiklah Pak Taha, tadi Bapak sudah mengungkapkan apa masalah-masalahnya, kemudian Bapak juga sudah memberikan rencana aksi mana yang Bapak ingin laksanakan, kemudian juga sudah memberikan komitmen akan melaksanakan ke depannya secepatnya ya Pak ya. Iya. Kemudian dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Wah, alhamdulillah Pak. Ya, berkat berbincang-bincang sama Bapak ini, saya terinspirasi dengan ide-ide melakukan perubahan, khususnya teman-teman mengajar di sekolah. Ya, salah satunya kegiatan IHT ini Pak. Wah. Ya, seperti itu. Oke, baiklah Pak Taha, apa yang Bapak ingin lakukan untuk menangani permasalahan di sekolah Bapak itu sudah bagus sekali, dan semoga bisa cepat dilaksanakan aksinya, dan saya tunggu kabar dari Bapak secepatnya bagaimana perubahan yang terjadi di sekolah Bapak. Iya, insya Allah Pak, nantinya saya akan tetap koordinasi dengan Bapak terkait dengan perkembangan kegiatan yang saya rencanakan. Ya, didoakanlah Pak, semoga Ya, sukses. sama-sama.